Assalamualaikum. Marhaban bikum fi hadhil qanah. Wa fi hadhil fursah sanadrusu an fi'lin mudhari'. Hal antum musta'idun? Hayya nabda. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fi'lun mudhari' atau yang di dalam pembelajaran bahasa Arab di Indonesia lazim disebut sebagai fi'il mudhari'. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa fi'il ini adalah kata kerja. Nah, kata kerja atau fi'il itu sendiri terbagi ke dalam 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama adalah fi'lun madin, yang kedua fi'lun mudhari', dan yang ketiga adalah fi'lun amrin. Nah, fi'lun madin atau yang sering disebut sebagai fi'il madi itu adalah kata kerja waktu lampau. Kemudian untuk fi'lun mudhari' sering disebut dengan fi'il mudhari' adalah kata kerja waktu sekarang atau yang akan datang. Dan fi'lun amrin atau fi'il amar adalah kata kerja perintah. Contohnya, kata duduk di dalam bahasa Arab ialah jalasa yajlisu ijlis, yang dimana terdiri dari fi'il madi, fi'il mudhari', dan fi'il amar. Kadang kalau kita membuka kamus Indonesia Arab, kita akan menemukan minimal ada 2 kata di situ untuk terjemahan kata duduk. Jalasa yajlisu, yang terdiri dari fi'il madi dan fi'il mudhari'. Sementara kalau kita menemukan ada 3 kata, biasanya yang ketiga adalah fi'il amar. Nah, dalam hal ini, jalasa itu berarti telah duduk, yajlisu berarti sedang atau akan duduk, dan ijlis itu berarti duduklah. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan yang sedang atau akan dikerjakan. Jadi intinya fi'il mudhari' terkait dengan waktu sekarang atau waktu yang akan datang. Contoh dari fi'il mudhari'. Dari kata mencuci di dalam bahasa Arab yakni ghasala yaghsilu. Ghasala itu adalah fi'il madi, sementara yaghsilu adalah fi'il mudhari'. Huwa yaghsilu sayyarah. Dia sedang mencuci mobil. Contoh berikutnya, nazzafa yunazzifu, yang artinya membersihkan. Di dalam kalimat Rahmawati tunazziful hadiqah. Rahmawati sedang membersihkan kebun. Kenapa di sini menggunakan kata tunazzifu bukan yunazzifu? Ini akan kita bahas sesaat lagi. Satu contoh lagi, takallama yatakallamu, yang merupakan bahasa Arab dari berbicara. Takallam adalah fi'il madhi, yatakallamu adalah fi'il mudhari'. Sehingga untuk menyatakan kegiatan yang sedang dilaksanakan atau akan dilaksanakan, kita akan menggunakan kata yatakallamu. Ana atakallamu. Saya sedang berbicara. Lagi-lagi kita menemukan perbedaan antara kata yang kita lihat di sini atakallamu sebagai fi'il mudhari', sementara pada kalimat di sini menggunakan kata atakallamu. Inilah yang akan kita bahas pada video ini. Bagaimana cara penggunaan dari fi'il mudhari'. Berbicara tentang fi'il mudhari', kita tidak bisa terlepas dari yang namanya domir atau kata ganti orang. Yang dimana kalau kita ingat kembali, kata ganti di dalam bahasa Arab ada 14. Ke-14 domir inilah yang merupakan kata ganti orang di dalam bahasa Arab. Yang ketika dihafalkan cukup menghafal sebanyak 12. Karena huma dan antuma itu sama penggunaannya baik untuk laki-laki atau muzakkar maupun untuk perempuan atau muannas. Baik, kita langsung masuk ke penggunaan atau bagaimana membuat fi'il mudhari'. Kita ambil contoh kata jalasa yajlisu ijlis atau duduk, di mana jalas adalah fi'il madhi, yajlisu adalah fi'il mudhari', dan ijlis adalah fi'il amar. Sehingga di dalam hal ini kita akan menggunakan kata yajlisu.
Untuk domir huwa atau dia satu orang laki-laki, maka fi'il mudhari'nya itu adalah yajlisu. Dari kata yajlisu inilah kemudian nantinya akan berubah sesuai dengan domirnya. Jadi kata yajlisu ini untuk huwa. Sehingga yajlisu itu berarti dia seorang laki-laki sedang atau akan duduk. Nah, disinilah kita perhatikan bahwa untuk kemudian merubah kata yajlisu ini sesuai dengan domirnya nanti, yang perlu diperhatikan ada namanya huruf di awal. Huruf di awal dan ada huruf tambahan di akhirnya. Adapun tanda baca di awal kata untuk fi'il mudhari itu akan tetap seperti ini seterusnya. Yang berubah adalah huruf awalnya sesuai dengan domirnya. Lalu tanda baca di akhir itu akan menyesuaikan dengan huruf tambahan atau ketentuan tambahan di akhir kata bagi fi'il mudhari. Kembali bergantung dari domirnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat pada contoh atau tabel di bawah ini. Untuk huma, huruf di awalnya itu tetap ya. Jadi sama dengan huwa, sama-sama menggunakan huruf awal ya. Namun di akhir kata ada huruf tambahan yang diberikan, yakni huruf alif dan nun yang berbaris kasrah atau berbunyi ni. Dan sebelum alif dan nun ini ada baris fathah atau bunyi a yang mengakibatkan kata yajlisu kemudian berubah menjadi yajlisani. Jadi di sini tanda dhamma atau bunyi u itu berubah menjadi a, dari su menjadi sa. Lalu ditambahkan alif dan nun berbaris kasrah atau berbunyi ni menjadi yajlisani. Yang artinya mereka berdua laki-laki sedang atau akan duduk. Berikutnya adalah hum. Untuk huruf di awalnya masih tetap sama, yakni huruf ya, sehingga masih tetap ya. Namun di akhirnya ada perubahan. Untuk baris akhirnya kembali menggunakan dhammah atau berbunyi u, lalu ditambahkan waw sukun atau waw mati dan nun berbaris fathah atau berbunyi na menjadi yajlisuna, yang artinya mereka laki-laki sedang atau akan duduk. Selanjutnya adalah domir hiya, yang dimana huruf awalnya menggunakan huruf ta, namun tidak ada huruf tambahan di akhir. Sehingga fi'il mudhari'nya adalah tajlisu, yang artinya dia seorang perempuan sedang atau akan duduk. Lalu untuk huma, yang berarti mereka berdua perempuan, huruf awalnya juga sama dengan hiya, yakni menggunakan huruf awal ta. Namun di huruf akhirnya menggunakan tambahan tanda baca fathah atau bunyi a, lalu huruf alif dan nun yang berharakat atau bertanda baca kasrah atau berbunyi ni. Sehingga mereka berdua perempuan sedang atau akan duduk, bahasa Arabnya adalah tajlisani. Lalu untuk hunna atau mereka perempuan, huruf di awalnya ini menggunakan huruf ya dan di akhirnya menggunakan atau mendapatkan huruf tambahan nun dengan baris fathah atau berbunyi na. Dan sebelumnya atau huruf akhirnya dari kata yang ingin diubah itu berharakat sukun atau mati. Sehingga mereka perempuan sedang atau akan duduk, bahasa Arabnya adalah yajlisna. Domir selanjutnya adalah domir anta, yang berarti kamu seorang laki-laki. Yang dimana untuk huruf awalnya itu adalah menggunakan huruf ta dan tidak mendapatkan tambahan apapun di akhir. Sehingga kamu seorang laki-laki sedang atau akan duduk adalah tajlisu. Kemudian untuk antuma menggunakan huruf di awal ta juga, lalu di akhirnya mendapatkan tambahan baris fathah, lalu huruf alif dan nun yang berbaris kasroh. Sehingga kalian berdua laki-laki sedang atau akan duduk
adalah tajlisani. Lalu untuk antum, huruf di awalnya juga sama huruf ta, namun di akhirnya mendapat tambahan tanda baca dhammah atau berbunyi u, lalu waw sukun atau waw mati, dan nun yang berbaris fathah atau berbunyi na. Sehingga kalian laki-laki sedang atau akan duduk adalah tajlisuna. Untuk domir anti, huruf di awalnya menggunakan huruf ta. Lalu di akhirnya mendapat tambahan baris kasroh atau bunyi i, lalu ya mati atau ya sukun, dan huruf nun yang berbaris fathah atau berbunyi na. Sehingga kamu, seorang perempuan, sedang atau akan duduk adalah tajlisina. Untuk antuma, mendapatkan huruf awal ta, lalu di akhirnya mendapatkan baris fathah atau bunyi a, lalu huruf alif dan nun yang berbaris kasroh atau berbunyi ni. Sehingga kalian berdua, perempuan, sedang atau akan duduk adalah tajlisani. Untuk antunna, mendapatkan huruf awal ta dan tambahan di akhir baris sukun atau mati dan nun yang berbaris fathah atau berbunyi na. Sehingga kalian perempuan sedang atau akan duduk adalah tajlisna. Adapun untuk domir ana mendapatkan huruf awal alif atau hamzah, sehingga saya sedang atau akan duduk adalah ajlisu. Sementara untuk nahnu mendapatkan huruf di awal nun tanpa tambahan di akhir, sehingga kami sedang atau akan duduk adalah najlisu. Untuk ana dan nahnu ini seharusnya sangat mudah untuk dipahami karena sama-sama menggunakan huruf di awal dari domirnya itu sendiri. Ana menggunakan alif atau hamzah, sementara nahnu menggunakan nun. Inilah tabel perubahan fi'al mudhari' dari kata yajlisu menyesuaikan dengan domirnya. Kalau kita perhatikan, huruf di awal dari keseluruh fi'al mudhari' ini menggunakan 4 huruf. Yang pertama adalah huruf alif, kemudian huruf nun, lalu huruf ya, dan huruf ta, yang sering disingkat sebagai anaitu atau anita. Inilah salah satu ciri dari fi'al mudhari' di mana di awal katanya itu menggunakan salah satu dari keempat huruf ini. Jadi ketika kita ingin mengubah suatu fi'al mudhari' menyesuaikan dengan domirnya, maka rumus yang ada pada tabel ini dapat kita gunakan untuk mengubah fi'al mudhari' tersebut. Jadi akan selalu seperti ini rumus yang digunakan. Huruf di awalnya untuk huwa adalah ya, kemudian tidak mendapatkan tambahan apapun di akhirnya. Untuk huma mendapatkan huruf di awal ya, lalu mendapatkan tambahan di akhir baris fathah, alif, dan nun yang berbaris kasroh. Begitu seterusnya ketika kita ingin mengubah fi'il mudhari' sesuai dengan domirnya. Hadza huwa video an fi'lin mudhari'. La tansa an tu'ti i'jab aw like hadha video. Law indakum su'al aw ikhtirah faktub fi ta'liq washtarik idza lam takum bidzalik. Syukran ala husni ihtimamikum. Sanaltaqi fi video akhar. Wassalamu alaikum.